Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para sahabat dan para teman-teman di seluruh dunia. Terutama bagi sahabat Ansor Banser di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ulil Absur Asyakuri dari ABM Channel Ansor Beji Media. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pada siang hari ini akan mengadakan podcast ataupun sharing knowledge atau berbagi keilmuan dengan tema yang akan kita angkat pada siang hari ini, yaitu menjadi pemuda yang visioner, menjadi pemuda yang memiliki visi di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa pemuda itu sangat memiliki peran penting baik bagi berbangsa dan bernegara maupun bagi diri kita sendiri. Karena apa? Karena Bung Karno mengatakan, berikan aku 10.000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Begitulah pepatah yang sudah dikatakan oleh Bung Karno, presiden pertama kita. Itu adalah menandakan bahwa peran pemuda itu sangat penting. Oleh karena itu, tema pada siang hari ini yaitu menjadikan pemuda yang visioner dan memiliki rencana yang bagus di masa yang akan datang, akan kita kolek dan akan kita bahas pada siang hari ini. Tentunya saya sudah tidak sendiri, sudah ada di samping kanan saya narasumber yang saya datangkan langsung dari jauh sana, dari kota Bogor, Jawa Barat. Ada Mas Hayatur Rahman FMI. Selamat datang Mas Hayat di Ansor Beji Media. Ini adalah program yang kesekian kalinya kami mengadakan podcast ataupun sharing knowledge dengan beberapa narasumber. Alhamdulillah panjenengan juga bersedia untuk menjadi salah satu teman sharing, ya, sebenarnya narasumber teman sharing bagi kami di Ansor Beji Media. Sebelumnya monggo Mas, saya sapa dulu teman-teman sahabat Ansor Banser yang ada di seluruh Nusantara. Monggo disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ansor dimanapun berada, saya Hayatur Rahman senang sekali hari ini bisa ngobrol bareng dengan teman-teman ranting Ansor di Desa Beji, Kecamatan Kedung Bandeng, Banyumas. Mudah-mudahan ini menjadi ajang media silaturahim bagi kita semuanya. Amin. Dan ada kemanfaatannya buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Itu udah dari sapa dulu dari narasumber kita, Mas Hayatur Rahman MSI. Perlu diketahui juga, beliau ini adalah salah satu putra asli Beji, ya, bagi sahabat Ansor Banser khususnya Desa Beji. Beliau ini adalah salah satu putra terbaik Beji, yang saat ini sudah tidak lagi tinggal di Beji, kebetulan sudah merantau di Bogor, Jawa Barat sana. Jadi nanti mungkin bagi sahabat Ansor yang kayaknya aku tahu udah nanti. Nah, ini dia Mas Hayat, putra dari Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama periode sebelumnya, dari sebelum periode Pak Tobri. Nah, ini adalah salah satu putra dari Bapak Kiai Haji Ahmad Humedi. Bagi sahabat Ansor Banser mungkin yang di luar kota sana di Jakarta, mungkin ada yang sedang bekerja di sekitar Bogor, mungkin nanti bisa mampir di rumahnya, nanti akan kita kolek mengenai dengan profil beliau. Mungkin yang pertama Mas Hayat akan saya tanyakan dulu perjalanan panjenengan. Sebelumnya juga saya akan beritahukan dulu, Mas Hayat ini sekarang menjadi dosen ataupun pengajar di salah satu universitas yang ada di Bogor, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Betul ya Mas Hayat? Ya, itu Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi punya kampus juga di Bogor. Mohon maaf, itu Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang ada di Jakarta, cuma ada cabangnya di Kota Bogor, dan beliau menjadi staf pengajar di kampus tersebut. Mungkin akan kita masuk saja langsung ke membuka siapakah Mas Hayat ini. Kita akan kulik lebih sedikit demi sedikit. Sebelumnya Mas Hayat, mungkin untuk panjenengan sendiri, kenapa saya mintai dan saya izin untuk kita buka atau kita pun korek-korek tentang profil panjenengan, karena saya anggap panjenengan itu menjadi salah satu ikon tersendiri, dan mungkin nantinya akan kami besar-besarkan bahwa ini loh, orang Beji juga bisa sampai ke sana dengan dengan prestasi ataupun dengan perjalanan karir yang seperti ini loh. Itu salah satu alasan kami kenapa ingin menjadikan panjenengan sebagai narasumber.
menjadi tokoh inspirasi khususnya bagi Ansor Panser mungkin di Beji. Jangan pernah berkecil hati, tetap semangat. Ini saya akan mengangkat kisah dari Mas Hayatur Rahman, seperti sekarang sudah di Bogor, dari dulu di Ranting Beji. Mungkin sekilas dulu Mas Hayat, perjalanan kok jenengan dari orang Beji kok bisa sampai Bogor, itu perjalanannya seperti apa? Dulu kan jenengan orang Beji, mungkin ada orang Beji yang dulu, oh iya ganu aku pernah orang Beji nang TP kian kok suara keto malah jeboli siki nulis nang kana lah. Mungkin bisa diceritakan, mungkin bisa reuni bagi teman-teman kecil di Beji dulu, perjalanannya kok bisa jadi orang Bogor seperti apa? Monggo Mas Hayat. Saya terima kasih ya sama teman-teman Ansor. Terus terang saya itu di Banom NU hanya pernah di Ibnu untuk di wilayah kabupaten. Pernah di Ibnu berarti dulu Bapak? Pernah di Ibnu ketika itu kebetulan Mas Nur Rahim. Mas Nur Rahim sahabat ketua Ibnunya. Sahabat Mas Nur Rahim itu ketuanya. Dan dulu itu ada pengajian Ahad Pon, ya betul, tingkat apa namanya, kecamatan ya, PHC itu ya, PHC keliling dari desa sampai mana desa-desa yang di atas. Nah, itu saya senang, dan kawan-kawan Kali Salak ya. Nah, saya senangnya Pak ya, satu jadi kenal teman-teman dari luar desa Beji, ya, betul. Dua jadi dengar ceramahnya kiai macam-macam lah tuh ya, lah itu yang diantara saya senangi. Hanya itu dulu sekali. Ketika MTS itu masih ingat nggak sekitar Mas Hayat? Sekitar tahun berapa kalau jalan MTS berarti? MTS berarti tahun 96 kali ya. 96. 96 sahabat mungkin ada yang belum lahir. Beliau sudah MTS sudah lahir loh. Saya sudah lahir cuma baru berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun pada saat itu. Nah, saya 96 itulah ikut di Ibnu, ikut ceramah, dengar misalnya yang ceramah yang kemarin beliau dipanggil oleh Allah itu ya, beliau Romo Kiai Ridwan Sururi, ceramahnya itu dengan salawatnya itu saya benar-benar mantap, beliau seneng. Hanya nggak lama karena saya kebetulan sanawi di masjid di rumah. MTS-nya di mana Mas saya dulu? Al Hidayah Bandar Soka. Setelah itu saya memang udah pengen ikutin jejak dari mbak-mbak itu atau teman-teman yang lain yang pada pesantren di Al Hikmah. Di Al Hikmah, kebetulan di Al Hikmah diantaranya beliau adalah Kiai Mas Ruri Abdul Muhni. Beliau itu salah satu suriah di PBNU dan MUI. Dari situ juga alhamdulillah ketemu dengan tokoh-tokoh NU juga. Misal kadang-kadang ada pengajian, diantaranya ketemu pernah mendengar ceramahnya Kifot Hasim yang memang tokoh NU juga. Katakan ada lagi tokoh-tokoh yang kaliber nasional yang kebetulan mungkin diundang di Al-Hikmah. Jadi walaupun katakan saya hanya Ibnu, tapi kalau apa namanya genealogi keilmuan saya alhamdulillah senang karena masih nyambung dengan kiai-kiai yang memang beliau itu orang-orang organisasi, orang-orang NU aktif ya. Nah, setelah itu saya dari Benda saya Kilirboyo. Berarti dari MTS di sini, berarti SMA-nya atau MA-nya di Al-Hikmah Benda 3 tahun. 3 tahun. Nah, dari 3 tahun itu sebenarnya saya disuruh ke pesantren Bahrul Ulum, tempatnya beliau Mbah Wahab itu ya, Pak Rasulullah sama Abah Masrur. Nah, saya udah coba ke Tambak Beras deh ke Bahrul Ulum. Begitu saya sampai sana, saya terlalu cepat ambil kesimpulan, akhirnya kayaknya nggak bisa di sini nih saya nih. Nah, akhirnya saya pindah ke Lirboyo. Nah, setelah di Lirboyo saya rasa cocok. Disitulah saya juga ketemu banyak kiai-kiai yang senafas karena memang Al-Hikmah, Tambak Beras, Lirboyo semuanya satu nafas, yaitu pesantren-pesantren besar yang sangat mendukung Nahdlatul Ulama. Akhirnya walaupun saya tidak tidak seperti Mas Ulil dan lain-lainnya sempat aktif di Ansor, saya kebetulan tidak. Karena apa? Ya karena di pesantren, pesantren biasanya banyak aturan macam-macam dan itu sebuah pilihan, saya kira sebuah pilihan. Tapi pada prinsipnya karena NU itu rumah besar, ada orang yang mungkin lebih konsen di organisasi,
ada yang konsen di kitab, ada yang konsen di sekolah dan sebagainya. Saya kira semuanya untuk NU, untuk kembali ke NU. Ya mungkin sekilas Mas Hayat itu mengambil alih di konsentrasi di keilmuan mungkin ya dulu lebih tepatnya seperti itu karena Ya, tidak menyambung setelah di Ibnu tidak Ansor ya karena memilih jalur di keilmuan. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Berarti kira sekitar di Lirboyo sekitar berapa tahun Mas Hayat? Saya di Lirboyo itu hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun di Lirboyo. Setelah lulus MA berarti? Ya setelah lulus MA 3 tahun di Benda, terus 4 tahun di Lirboyo. S1 di Lirboyo. S1 di Lirboyo di Tribakti. Nah, di situ saya ambil PAI. Di Tribakti. Di Tribakti itu kampusnya Lirboyo, kebetulan pengasuhnya itu juga sekaligus rektornya kan. Jadi rektor Tribakti beliau pengasuh pondok almarhum Al-Maghfurullah Kiai Imam Yahya Mahrus, putranya Mbah Mahrus. Nah, itu rektornya dan pengasuh, salah satu pengasuh Lirboyo. Nah, dari situ saya sama Mbah Yahya Imam didorong, udah Mas kuliah lagi, kalau perlu nih saya kasih coretan, mudah-mudahan gampang nyari beasiswanya lah. Masya Allah. Akhirnya saya Bismillah berangkat ke Jakarta. Setelah lulus S1 berarti itu? Iya, setelah lulus S1 2004 ya, 2004. Awal 2005 saya udah ke Jakarta, tepatnya bulan Mei. Nah, saya kuliah di UI. Kuliah di UI. Nah, singkat cerita itu dapat beasiswa dari Kemendikbud berkat oretan dari Pak Kiai tadi. Ya, Masya Allah. Kiai Imam itu beliau, udah nih Mas, biasanya dibutuhkan untuk kuliah. Nah, saya dapat beasiswa, selesai S2. Disitulah setelah S2 selesai saya gabung dengan dulu Stainu namanya. Dulu Stainu, sekarang udah berubah menjadi UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, di situ saya alhamdulillah ketemu dengan pembesar-pembesar PBNU. Ada sekarang mungkin Katib Suriah, kebetulan beliau yang saya temui pertama, Bapak Dr. Kiai Haji Mujib Kulyubi dan kiai-kiai lain yang ada di Stainu atau di UNUSIA yang kebetulan juga pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan di situ saya merasa memang ketemu lagi dengan ya orang-orang NU, karena di antara wasiat saya walaupun sudah nggak di Benda itu setiap tahun saya pasti sowan beliau minta arahan. Ketika saya minta arahan sama Yai Abah Masrur, beliau bilang kalau di Jakarta jangan lepas dari PBNU, kalau bisa pokoknya nempel ke PBNU biar nggak jadi Wahabi. Kata itu biar nggak jadi Wahabi dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ketemu dengan GNU, bergabung di UNUSIA sampai sekarang. Itu perjalanan saya. Itu dia sahabat, perjalanan singkat dari narasumber kita pada siang hari ini, Mas Hayatur Rahman, mulai dari beliau mondok pertama kali pada saat MA di Al Hikmah Benda, terus melanjutkan S1-nya di Lirboyo, setelah itu lanjut S2-nya di Universitas Indonesia. Ambil apa ya kalau boleh tahu Mas? Ambil kajian Islam dan psikologi. Kajian Islam dan psikologi di Universitas Indonesia, akhirnya bergabung dengan Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama. Nah, yang sekarang sudah berganti menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Itulah perjalanan singkat yang dapat kita ambil. Mungkin dari teman-teman juga, perjalanannya sangat menarik ya untuk kita pelajari. Ya memang seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, mungkin dari sahabat-sahabat juga mungkin masih di pondok atau mungkin masih di sekolah, itu juga bisa menjadi inspirasi. Berarti yang mungkin lagi goyang-goyang nih sekarang, ini Arab Bali apa Arab lanjut sekolah terus ya, apa kuliah Arab mandek apa dan sebagainya. Berarti itu bisa menjadi contoh masalah Mas Hayat bisa seperti itu kok, wong beji lah nggak dewek. Berarti kita harus tetap semangat dan tetap maju terus demi mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah, kiranya Mas Hayat setelah tadi kita tahu tentang profil panjenengan ini terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu menjadi pemuda yang visioner atau memiliki rencana atau visi masa depan. Bagaimana tanggapan Mas Hayat sendiri tentang tema kita pada siang hari ini, menjadi pemuda yang visioner? Apakah perlu seorang pemuda itu menyiapkan masa depan atau yang lain? Monggo Mas Hayat ditanggapi. Saya kira ini sangat tepat. Satu, ada ini ya, kita sama-sama hafal mungkin ya, ada Subhanul Yawm Rijalul Hod. Betul sekali. Pemuda sekarang itu yang akan jadi pemimpin masa
masa depan. Artinya sekarang pemuda 20 tahun lagi sudah nggak pemuda lagi, sudah cukup matang dan sangat matang. Lah disitulah pentingnya bahwa pemuda itu harus punya visi. Saya beberapa kali mendengar ceramah-ceramah ulama-ulama kita ya. Di antaranya para ulama itu memberikan satu pentingnya memang pendidikan itu. Pendidikan. Kita bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat besar. Bangsa yang sangat besar, potensi alamnya sangat besar, kekayaan alamnya juga sangat besar. Nah, ini nggak bisa kalau kita punya SDA, sumber daya alam yang sangat melimpah, kalau SDM-nya tidak mumpuni, maka ini akan setengah percuma, akan mubazir. Kita tahu misalnya ada Freeport, ada ada pertambangan minyak dan sebagainya. Nah, itu kan jelas sumber-sumber daya alam yang kita punya, dan itu mestinya bisa dengan maksimal dikelola oleh sendiri. Kalau pemuda-pemuda kita, mohon maaf itu ya, tidak begitu semangat mencari ilmu pengetahuan, tidak semangat belajar, lah ini dikhawatirkan nanti menjadi kurang maksimal dalam meneruskan estafet kepemimpinan di negara kita. Gitu. Ya mungkin Mas Hayat salah satunya tadi ya, demi pemuda yang mempunyai visioner ataupun rencana yang ke depan yang lebih baik, untuk salah satu cara saja, mungkin untuk lebih meyakinkan bahwa seorang muda itu harus memiliki rencana, harus memiliki visi ke depan. Mau jadi apa sih aku? Sekarang masih banyak saya lihat berita-berita yang sekarang sedang beredar, itu banyak sekali kasus-kasus yang notabene masih kategori anak muda, namun kasusnya itu tidak layak untuk kita dengar. Contoh yang kemarin saya dengar, ada seorang pemuda membunuh temannya sendiri, itu sangat naudzubillah min dzalik Mas saya. Nah, itu salah satunya mungkin karena kurangnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama, dan kurangnya memiliki visioner ke depannya mau jadi apa. Dan ada juga kemarin yang Mas saya, yang orang pemuda membunuh ibu kandungnya sendiri karena meminta sesuatu tidak dikasih. Itu juga salah satu kasus dan masalah yang salah satunya pemuda yang sekarang kita hadapi. Menurut panjenengan sendiri, melihat dari kasus-kasus tersebut, hal apa sih sekiranya yang bisa pemuda lakukan untuk bisa meminimalisir terjadinya kesalahan, ataupun meminimalisir adanya kenakalan-kenakalan remaja yang sering kita lihat di masyarakat sekarang? Monggo Mas saya. Jadi ya kalau kata saya memang antara ilmu itu ya, ilmu akhlak dan sebagainya itu kan saling mengkait itu kan. Betul. Saling mengkait. Adanya orang katakanlah karena sudah terbiasa berbuat kurang baik lah misalnya. Ini karena memang bisa jadi dasarnya nggak ada. Bisa jadi dasarnya karena nggak ada lah. Makanya disayangkan sekali, padahal orang untuk berilmu atau untuk memiliki ilmu pengetahuan kan tidak selalu harus sekolah formal. Betul, kan? Tidak harus selalu dengan sekolah formal ya. Tidak harus selalu dengan sekolah formal. Bisa dengan non formalnya atau informalnya, mungkin di pesantren atau belajar sama senior dengan organisasi. Bisa juga mungkin bergabung dengan organisasi ya, Mas Hayat ya. Salah satunya dengan organisasi Ansor ya, seperti itu ya. Justru misal kayak gini, dengan Ansor kita orang-orang yang dengan berbagai ragam itu ya. Betul, dengan berbagai ragam masyarakat dan pemuda. Masyarakat, latar belakang, ketika kumpul paling tidak kan ada yang mengarahkan. Betul. Ada garis-garis yang akan diikuti, dan saya kira nggak adalah organisasi yang mengajarkan kejahatan itu ya, apalagi Ansor sudah kita paham betul, hanya pejuang-pejuang yang memang dari Ansor, dan kita tahu ya bahwa Pak Menteri kita juga betul. Kita juga perlu bangga ini. Kita juga perlu bangga ini ya Mas Hayat. Menterinya juga dari Ansor. Bisa dibanggakan banget kan beliau itu. Jadi pemuda Ansor bisa menjadi menteri, dan nggak tertutup kemungkinan nantinya dari Ansor itu sudah bisa levelnya naik, bisa memimpin bangsa ini. Nah, itu nggak mungkin. Kalau orang itu nggak ditempa dengan organisasi, nggak ditempa dengan ilmu pengetahuan, bisa muncul seperti itu kan nggak mungkin kan. Nah, kita ya paling tidak di tingkatan ranting itu ya. Siap. Nah, kalau nggak bisa mengikuti secara total jejak beliau itu ya kita ambil sekemampuan kita, belajar dari senior-senior kita, belajar berorganisasi dengan baik,
terus menambah atau mengupdate pengetahuan kita, itu kan. Berarti sudah sangat tepat ya ketika ada seorang pemuda ataupun orang yang ikut organisasi salah satu unsur, berarti itu sudah sangat tepat untuk membentengi paling tidak dari paham-paham yang tadi panjenengan katakan, yang pahamnya salah, yang ilmunya maksudnya kurang ada bimbingan. Ketika masuk organisasi, insya Allah kan pasti ada yang membimbing dan ada yang mengarahkan. Berarti udah sangat tepat ketika kita gabung di Ansor Banser gitu ya Mas Hayat ya. Saya lihat misalnya di Bogor itu ada MDS itu ya. MDS itu apa Mas Hayat? Saya nggak tahu sahabat. MDS itu merek helm, masa merek helm? Majelis apa itu? Salawat. Oh, MDS Majelis Zikir dan Sholawat. Kirain masih keluar dari Ansor. Aduh, saya memalukan lagi, masa Ansor orang ngerti MDS kan? Padahal Majelis Zikir dan Sholawat di jalur Ansor ya. Kirain MDS yang lain gitu loh. Kalau MDS di jalur Ansor lah itu tahu. Di Bogor tuh saya juga ikut mengikuti teman-teman yang di MBC tempat saya tinggal itu ya, MDS-nya itu keliling baca, kadang-kadang yang mungkin baca Hizbun Nasor atau membaca apa itu kan dalam rangka membawa keimanannya. Satu, biar ada benteng, nggak terbawa oleh aliran yang nggak jelas, apalagi yang merongrong negara, kan. Satu itu. Dua ya, keimanan masing-masing biar semakin terasah dan tidak terlepas dari ajaran yang dibenarkan. Jadi sahabat ya, kita sudah masuk di dalam organisasi ini Ansor Banser, jangan pernah takut atau jangan pernah lelah, tetaplah eksis dan tetaplah aktif di organisasi ini. Karena apa ya, tadi sudah bisa dikatakan bahwa di dalam organisasi bisa menjadi benteng bagi kita semuanya. Salah satunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita. Salah satunya ada, kita punya MDS di jalur Ansor, ada Banser juga ketika ada pengajian kita ngepam, mungkin di Ansornya sendiri sering ada pelatihan-pelatihan yang pasti itu bermanfaat bagi kita. Ya, sahabat, jadi masing-masing di sana. Mungkin yang belum masuk Ansor juga warga Beji, yuk silakan ikut Ansor. Insya Allah semuanya bisa masuk lah. Dari latar belakang apapun dan hobi apapun, kami siap untuk mewadahi masuk di gerakan Muda Ansor Beji 1. Gitu ya Mas Hayat. Ya mungkin selanjutnya Mas Hayat terkait dengan tadi kita berbicara tentang visioner ya. Salah satu yang menjadi problematika kami ya, khususnya yang masih muda di desa ini, menjadikan kan sudah sekarang di kota kan ya, Beji kan desa ya gitu. Nang-nang-nang cara mungkin ya sama aja sih. Cara mungkin kan nang Bogor iki ya maringan nang kulon wis nang-nang-nang. Nah, dari perjalanan menuju dari orang desa menuju orang kota kan pola pikir pasti berbeda. Nah, pola pikir yang selama ini mungkin saya anggap masih kurang tepat ya di desa. Lah yo ora kudu anak-anak wis gari pol-pol ya wis gari ngode-ngode bae ora kudu sekolah anak-anak. Lah, pola-pola pikir yang seperti yang sering kita dapatkan ya Mas saya di sini. Bagaimana mungkin tanggapan panjenengan terkait dengan orang-orang yang masih memiliki pola pikir lah orang kudu dudur sekolah lah, orang kudu melu ansoran lah, sing penting ya gari urip gari sing bener-bener bae sing penting ini itu. Nah, mungkin panjenengan punya pendapat tersendiri dengan orang-orang yang memiliki pendapat seperti itu, monggo Mas saya. Ya, kita memang nggak bisa ini ya, nggak bisa memaksakan orang punya pendapat itu ya, punya pendapat. Walaupun mungkin kalau kita ajak ngobrol emang mau hidupnya seperti ini aja gitu kan. Ya betul. Emang nggak pengen ada perubahan untuk lebih baik ya kan, mungkin itu. Misal orang kalau berorganisasi, orang kalau ada kumpulannya, apalagi misal dengan Ansor itu ya, mau Ansor kan mau orang kerja apapun, kalau punya organisasi, punya teman paling enggak itu kan punya info gitu kan. Punya info, betul. Punya info. Tambah relasi paling tidak ya Mas Hayat ya. Ketika kalau nggak pernah kumpul, nanti jangan-jangan ada yang mengajak yang aneh-aneh. Nah, itu kan tanpa konfirmasi langsung mengajak yang aneh-aneh. Langsung diikutin aja. Tahu-tahu jadi teroris. Nah, itu kan tidak jelas lah ya arahnya ya. Bahaya sekali untuk pribadinya maupun untuk bangsa ini. Sehingga mungkin pelan-pelan bisa jadi punya anggapan sekolah tinggi-tinggi buat apa juga itu kan, mungkin tidak melihat secara nyata. Faktanya kan jelas sekali, orang berpendidikan sama nggak berpendidikan kan beda. Mungkin beda ketika harus mendapatkan kesempatan macam-macam itu ya. Betul sekali. Kalau orang nggak punya legalitas, mohon maaf ya, walaupun pinter gitu, kalau memang dia nggak punya ijazah kan agak terbatas ruang geraknya. Misal kalau punya ijazah mungkin dia bisa berdakwah di sekolahan juga,
bisa berdakwah di masyarakat juga, bisa berdakwah di banyak tempat. Terus kita apalagi zamannya zaman milenial ya. Betul sekali, sekarang sudah zaman milenial. Saya senang sekali bahwa teman-teman ini sangat melek gitu kan, sangat melek dengan dunia. Sangat melek sekali ya sahabat. Gitu kan. Ini yang harus dikembangkan terus. Harus kita semuanya mungkin anak-anak kecil kan sekarang sudah megang handphone semuanya. Lah, ini bagaimana kalau kita orang NU ya, kita pemuda NU tidak ikut menghiasi media. Nanti yang akan muncul itu ya media-media mereka. Betul. Nah, sehingga disinilah bisa jadi ini jadi peran penting juga ya, medan dakwah terbaru via media sosial. Jadi ini bukan ria nih ya. Bukan ria berarti ya. Tapi ini memang bagian dari dakwah. Siap. Jadi sahabat, jangan pernah khawatir ketika panjenengan itu posting tentang Ansor ataupun posting tentang perjanjian, posting tentang roti bulah hadat ataupun yang lain. Jangan khawatir itu dibilang ria, Allah anu ibadah pokok pamer-pamerno, anu perjanjian pokok gawe status. Jangan khawatir. Ini sudah diperkuat oleh argumen dari Mas Hayatur Rahman bahwa itu salah satu bagian dari dakwah. Kita tetap dakwah lewatnya memang jadi jalur media sosial, lewat status WA. Kalau kita tidak bikin status, ya mereka tidak tahu aktivitas kita. Ya mungkin ya, bagi saya, kalau saya pribadi tak punya tanggapan seperti ini Mas Hayat. Kenapa saya ikut organisasi juga salah satunya seperti ini. Ada sebuah pepatah mengatakan seperti ini. Sibukkanlah dirimu dengan hal yang baik, maka hal yang buruk akan hilang dengan sendirinya. Bahasa Arab kelalen orang yang bahasa Arab jadi ya maaf. Jadi guru kelalen. Yang jelas dapat pepatah seperti itu saya maka mengambil kesimpulan oh ya berarti ada benernya. Ketika saya ikut di Ansor Banser, mungkin yang notabene kegiatan sih nggak mungkin full seharian, pasti ada aktivitas yang lain karena ini organisasi keagamaan ya, bukan organisasi yang menghasilkan uang, jadi tidak serta merta 24 jam habis bekerja. Mungkin ketika aktif di organisasi saya menganggap bahwa ya tadi ketika sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang buruk akan meninggal. Nah, salah satu benteng dan dasar saya ikut organisasi ya itu supaya saya sibuk dengan hal-hal yang baik sampai bisa meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu salah satunya betul. Mungkin menurut panjenengan betul apa tidak ada pepatah seperti itu? Sangat betul lah. Saya kira betul. Satu ya, kalau saya doktrin yang nempel itu dari periode-periodenya para kiai itu ya, misal Pak Wahab atau yang lainnya mengatakan pokoknya ngikutin NU kan, cekelan kiai NU biasanya bahasanya Mbah Hasim, insya Allah nanti rombongannya di akhirat juga ikut rombongannya Mbah Hasim. Ya kalau kita ikut rombongan yang lain, ya saya nggak tahu nanti di akhiratnya ikutnya di mana lah. Kesasar bisa ya masalah biskin pakai salah rombongan lah. Paling nggak itu kita sudah nggak salah gitu ya, nggak salah pilihlah organisasi. Satu ya untuk kepentingan agama kita. Dua ya kepentingan negara ini, kepentingan negara. Karena kalau nggak seperti itu, ya, kalau nggak seperti itu ya kita akan ketinggalan terus. Itu yang harus ini sama teman-teman semuanya. Dan dimanapun berada, kalau saya sebenarnya sangat senang melihat. Jadi NU Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu memang warnanya kan beda-beda. Betul sekali. Kalau NU-nya Jawa Timur kan hijaunya benar-benar hijau sekali. Hijau apa? Hijau sekali berarti hijau apa? Hijau daun atau hijau apa? Hijaunya hijau tua lah itu ya. Hijau banget lah ya. Kuatnya sekali. Jawa Tengah itu mungkin udah hijau pekat. Hijau mandan merah namanya. Hijau mandan merah. Kalau itu semangka itu. Hijau mandan merah, kulitnya hijau, dalamnya merah. Ya. Semangka. Berarti Jawa Tengah bisa dikatakan semangka ini ya. Istilah baru Jawa Tengah semongko. Kalau Jawa Barat bagaimana Mas? Jawa Barat itu dinamikanya lebih dahsyat lagi. Kenapa? Di sana semua warna itu ada. Semua warna ada di Jawa Barat. Semua ormas itu agak bahasanya kita pakai bahasa kode ya sahabat. Mungkin ada yang apa sih kan hijau abang warna apa. Ini kita kasih bahasa warna saja lah. Intinya di Jawa Barat itu banyak sekali ormas yang berada. Tidak hanya cuma NU, tapi yang lain juga semuanya hampir semuanya ada. Kalau kita kan mungkin masih mendominasi ya Jawa Tengah, apalagi Jawa Timur ya. Kan mendominasi NU. Kalau Jawa Barat kan tidak. Artinya potensi ini yang benar-benar harus dijaga. Jadi saya punya teman-teman mahasiswa itu yang dari daerah Purwokerto, dari daerah Sumbio. Itu ketika sesama mahasiswa bicara ke NU memang berbeda. Berbeda ya Pak.
mereka punya bekal mungkin di samping satu daerahnya, dua mungkin dia memang sudah rajin berorganisasi dari kecil, dari Ibnunya itu kan, karena mungkin masih Ibnu begitu kuliah ketemu dengan NU di Jakarta, pengurus NU, mereka sudah nggak terlalu asing dengan NU, justru semakin melengkapi. Lah ini yang mungkin saya senang lah dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah, di Purwokerto, Banyumas kan NU-nya lumayan inilah. Apa barometernya? Di antaranya barometernya itu sekolah-sekolah ma'arif. Nah, itu yang kebetulan saya di NU Kabupaten Bogor itu di LPTNU dengan teman-teman lain itu menyisir bahwa nyari sekolah ma'arif di Bogor agak susah. Di Bogor sendiri. Iya, di Bogor agak susah. Berbeda dengan di sini ya. Di sini hampir setiap desa kemungkinan ada. Malah kadang ada yang satu desa MI-nya 2 itu Mas Hayat. Ma'arifnya itu ya. Ma'arifnya 2. Ma'arifnya. Ada KNU-an dan sebagainya. Betul, ada mapel KNU-an juga. Itu yang perlu kita perkuat terus ya. Satu perkuat terus untuk karena doktrinasi itu kan memang harus dari lebih awal, gitu kan. Dari kecil biar terdoktrin KNU-nya. Toh kita mendoktrin hal-hal yang baik, gitu kan, hal-hal yang baik untuk menjaga bangsa ini. Nah itu yang harus terus. Mungkin selanjutnya Mas Hayat ini, dari tadi kita membahas tentang menjadi pemuda yang visioner atau menjadi pemuda yang memiliki rencana baik dalam segala hal Mas Hayat yang mungkin dipersiapkan, bisa dari rencana, mungkin bisa dari karir atau mungkin dari segi keagamaan, mungkin saya harus seperti apa sekarang yang belum menjadi apa, terus besok menjadi apa. Terus dalam kurun 2 tahun terakhir ini ya, mungkin 1 tahun lebih Mas Hayat, kita itu sangat dibatasi dengan adanya masalah yang sudah global, yaitu adanya virus corona ini menjadi pandemi. Nah, menurut pandangan Mas Hayat sendiri dengan adanya pandemi ini, kan banyak sekali dampak-dampak yang timbul akibat pandemi ini. Salah satunya juga banyak sekali para pemuda yang di PHK dari pekerjaannya, terus banyak lagi sekolah juga dirumahkan ataupun lewat jalur daring. Nah, dengan adanya corona ini yang sekarang juga masih berlangsung PPKM level 2, 3, 4, menurut Mas Hayat sendiri, hal apa yang bisa dilakukan oleh pemuda agar lebih kreatif lagi, tentunya demi kelanjutan hidup ya, karena hidup harus tetap berjalan walaupun dalam keadaan yang nun sewu kita tertekan dengan adanya pembatasan sosial, pembatasan segala hal, mau pergi kemanapun jalan ditutup gitu. Mungkin panjenengan punya pandangan terkait dengan adanya corona ini bagi para pemuda yang mungkin lagi pada bingung di rumah, sahabat-sahabat lah jangan harap ngodeng dengan langkah pemerintah, ayo misalkan ada yang seperti itu. Mungkin ada saran-saran begitu buat teman-teman. Saya lihat satu globalnya ya, di antara tokoh-tokoh kita tuh PBNU ya, kan banyak organisasi itu akhirnya karena dengan situasi seperti ini itu kan, seperti ini akhirnya harus berpikir keras bagaimana biar organisasinya tetap eksis. Kebetulan kan tidak lama kemarin ya, teman-teman PMI itu kan, betul, ada rekor, ada pergantian pemimpin, kongres dengan menyesuaikan. Nah, kan itu kan, menyesuaikan dengan kondisinya. Begitu juga PBNU walaupun ada ada corona ini, saya melihat misal seringnya istighosa virtual, doa virtual. Itu saya menanggapnya adalah satu model kecerdasan yang dimiliki oleh para pemimpin kita lah. Idealnya yang dicontohkan oleh guru-guru kita, pengurus besar, yaitu tetap bisa bersikap, beraktivitas walaupun kondisi seperti ini. Nah ini kan cerminan mestinya orang NU memang harus seperti itu, bisa kita tiru berarti ya. Kalau dalam bahasa mungkin balaghahnya itu ada muqtadul hal itu ya, muqtadul hal, paham situasi dan kondisi. Betul. Kalau kondisinya seperti ini ya, untuk menjaga eksistensinya ya harus dibuat sedemikian rupa, yang penting tetap eksis kan. Itu berarti harus lebih kreatif pastinya ya Mas Hayat ya. Harus lebih kreatif lah. Yang mungkin yang sebelumnya tidak dilarang berkerumun dengan cara mungkin orang yasinan, orang bisa dengan cara mungkin virtual yang tadi dan dengan jelaskan ada istighosa virtual dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah,
begitu juga mungkin ya ketika kita maklumi ya, mungkin ekonomi secara umum ya, secara Betul. umum itu kan dalam kondisi agak kesulitan itu ya. Betul, Mas. Tapi tidak sedikit juga orang yang dengan kondisi seperti ini justru malah mendapatkan keberkahannya itu kan. Salah satunya dari apa namanya, dari sektor apa itu menurut Mas Said? Ketika ada orang yang di sisi lain ekonominya tertekan dengan adanya pukulan pandemi, tapi di sisi lain juga ada orang yang non sewu bisa mendapatkan keuntungan dari adanya pandemi. Mungkin dari sektor apa Mas Said? Mungkin kita bisa melebar sedikit. Misal ketika toko-toko harus tutup dan sebagainya kan gitu ya. Iya, betul. Nah, itu kan orang usaha ya. Orang usaha pusing lah ya, tutup. Tapi dengan semisal jual online dan sebagainya, mereka malah justru bisa mengais lebih banyak. Karena bisa, nah, mungkin kalau orang dulu orang bisnis pertimbangannya dengan tempat yang strategis dan sebagainya, ternyata itu udah bukan zamannya lagi. Iya, betul. Zamannya sekarang adalah ya mungkin punya lapak, gitu kan ya, punya lapak di berbagai tempat. Nah, lapaknya itu ya di medsos itu. Lapak media sosial gitu ya. Mungkin bisa di Shopee, di Akulaku atau di bisa di Lazada ataupun yang lain sebagainya. Ya itu mungkin bisa dicontoh ya di para sahabat lebih kreatif. Salah satunya ya fungsikanlah media sosial ataupun apa namanya media-media internet yang bisa kita manfaatkan demi meningkatnya kreativitas kita. Mungkin yang jualan, mungkin yang sekarang lagi nganggur bisa dimanfaatkan media sosial, dagang online ataupun yang lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya Mas. Ya, bisa. Monggo mungkin bisa disambi minumnya Mas saya juga pengen minum ini. Iya, monggo matur suwun. Masuk ngopi. Oh, matur suwun Mas Ipul. Terima kasih sahabat Saipul. Namun bukan nameli kopi lagi iki. Mohon maaf saya ngerokok ya Mas Sayat ini. Monggo. Jadi mau ansor nih biasanya pada ngerokok dari kulo tilu rokok nih. Pasang keluar. Iya, saya jadi ingat masa-masa misal dulu ya, yang saya ingat ya Romo Yai Dewan Sururi Kedung Lemah. Jadi ingat lagunya. Yang seperti apa yang panjenengan ingat coba? Ansor siapa aku? Mas Ansor siapa aku? Aku adalah Fatayat NU. Aku adalah Fatayat NU. Lah, saya ingat kalau beliau suaranya kan memang bagus ya. Beliau juga sangat bagus ya sahabat-sahabat dimanapun berada. Ternyata dari podcast yang tadi kita dapatkan ya ini lagunya ini loh. Beliau masih mau untuk bernyanyi untuk kita semuanya dan mungkin besok-besok bisa kita agendakan part 2-nya dengan Mas Hayat, mungkin bisa jalur virtual. Sangat indah ternyata untuk bisa kita gali kajiannya. Itu bahwa dulu ya kan, dulu zamannya ada beliau-beliau. Mungkin karena sekarang ada pandemi itu kan, ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya massal, sifatnya berkerumun itu banyak mungkin orang dikurangi. Lah itu yang memaksa kita harus untuk lebih kreatif. Harus lebih kreatif biar organisasi bisa jalan terus dan bisa memberikan kemanfaatan untuk umat lah. Ya, mungkin Mas Hayat udah agak sedikit lama kita ngobrol, mungkin ada sedikit saya ingin bertanya tentang mungkin panjenengan mungkin tidak menyangka ya sekarang sudah jadi seperti ini, mungkin jadi pendidik di sana di Bogor di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kan pasti tidak pernah terbayangkan sebelumnya dulu yang di MTS Nun Sewu, di BC Nun Sewu. Nah, ya mungkin jenengan ya normalnya anak pada umumnya kan mungkin dia pernah didiran mungkin ya jenengan yang BC. Dia ya pernah paling kali gede dia mungkin. Ya kan siapa sangka loh sama-sama seperti kita orang kampung, tapi kan sekarang bisa bisa menuju masa depan yang agak lebih paling bahasanya lebih cerah dan lebih baik daripada sebelumnya. Motivasi apa yang sekiranya bisa ikut kita tanamkan dan ikut kita gabungkan ketika panjenengan bisa menjadi sekarang ini? Dulu sih jenengan kok bisa naik berniat sampai larap bisa ngasih sekolah S1 niat mondok berarti kurang lebih berapa tahun panjenengan mondok berarti kan? Awalnya saya MTS pengen mondok sebenarnya. Awal MTS padahal sudah diawali pengen mondok. Terjadinya malah MA kelas 1. Kata orang tua, nanti aja kekecilan nanti ya. Masih kecil gitu. Ya udah enggak apa-apa. Saya hanya MTS masih di rumah, tapi situ saya udah kenal tuh almarhum kebetulan Pak Lik kan ya, Haji Mursid.
Nah, itu kan dulu ada Asma itu kan. Ya betul. Pagar Nusa. Nah, saya ikut olahraga di situ. Weh. Nah, sama teman-teman tuh dulu mungkin ada berapa lah 10-15 orang kali. Nah, itu ikut di situ, terus ikut di Ibnu, akhirnya aliyah baru mondok. Dari situ saya merasa kurang. Oh, kalau cuman aliyah. Berarti aliyah 3 tahun, terus di Lirboyo 4 tahun, 4 habis tahun. itu langsung ke Jakarta. Iya, 7 tahun lah katakan 7 tahun. Itu bagi saya ya Mas Hayat itu bukan waktu yang sebentar. Bagi orang-orang yang mungkin ya banyak lah. Termasuk saya sendiri juga Nun Sewu mondok juga nggak pernah mondok, cuma nggak lama dulu di Siro Kemerdekaan Banyumas tempatnya Kiai Haji Mukhosis Nur cuma 3 tahun juga itu kadang malah ke Padang kepengen balik. Kok panjenengan sendiri malah masih merasa kurang. Lah itu kira-kira motivasi yang bisa kita tanamkan dan bisa kita tiru. Jenengan kok bisa haus akan ilmu, maksudnya lah seperti itu yang perlu kita contoh, haus akan ilmu terus tiba-tiba kepengen sekolah mani sampai S1 di Lirboyo dan mendapat rekomendasi dari Pak Yai untuk melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Itu motivasi Anda kok bisa begitu semangat untuk meraih masa depan yang seperti itu. Kira-kira apa yang bisa kita tiru dari motivasi panjenengan? Karena kalau nggak belajar mau satu, orang belajar nggak belajar kan berbeda. Betul, orang siap. punya ilmu dengan nggak punya ilmu pasti berbeda. Nah, disitulah yang harus dikejar, Pak. Harus berilmu, harus nyari ilmu, dan nyari ilmu kan sepanjang masa ya. Betul. Sampai sekarang pun ya. Minallah ilal. Iya. Mestinya idealnya ya masih selalu belajar, nambah ilmu dengan mungkin baca dengan yang lainnya. Nah, itu yang menjadi motivasi. Karena tanpa ilmu ya kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi dengan ilmu, saya ingat tadi ya, ilmu itu kan sangat berkembang ya. Katakanlah kalau dulu dakwah mungkin dengan pengajian. Betul. Sekarang metode dakwah ya harus dengan medsos. Katakan, saya punya teman almarhum Pimret NU Online, pimpinan redaksi NU Online. Ya, beliau Bapak Ahmad Khairul Anam yang kemarin baru mungkin 2 bulan lah. Itu beliau benar-benar sahabat saya. Kenapa? S1-nya bareng Di Lirboyo. Iya, di Kediri. Nah, beliau akhirnya ke Jakarta. Bareng juga. Duluan. Oh, duluan. Beliau berangkat duluan. Ya, beliau duluan langsung gabung di NU Online sampai menjadi wartawan, jadi reporter keliling-keliling di Jakarta. Nah, begitu saya ke Jakarta, setelah selesai UI gabung di Indonesia, beliau gabung di Indonesia bareng lagi. Sama-sama Indonesia lagi. Ketemu lagi. Akhirnya beliau kan cukup banyak itu YouTube-nya beliau. Beliau bilang gini, Pak Hayat, bikinlah channel. Saya yakin tuh kalau Wali Songo hidup pada zaman sekarang pasti juga akan bikin channel. Itu menarik sahabat. Pasti subscribe-nya banyak sekali beliau. Itu sangat menarik sahabat yang bisa kita tangkap ya. Jikalau Wali Songo pun hidup di zaman sekarang, pasti ikutan seperti kita bikin channel. Nggak cuma kita Ansor Beji Media, mungkin para ustadz semua juga akan bikin channel. Karena itu salah satu media dakwah itu Mas Hayat ya. Betul hal itu tadi. Bahwa satu orang berdakwah itu ya harus paham ilmu tentang agamanya itu. Betul. Kan? 2 harus paham zamannya. Zamannya seperti ini. Misal Wali Songo itu kan tahu zamannya, tahu zaman, tahu medan. Karena medannya di Jawa ya dengan wayang, dengan gamelan, itu kan metode. Betul. Nah, sekarang pun teman-teman Ansor memang harus mengikuti zaman begitu ya. Artinya, itu mungkin itu salah satu makna dari moderat itu yang kita jalani ya, mungkin salah satu moderat seperti itu ya Mas Hayat. Moderat, ngikutin lah ya. Ngikutin bukan berarti total dalam totalitas apa yang ada di situ diambil semuanya. Kita ikutin, ambil mana yang baiknya itu kan, daripada semisal HP, teknologi untuk hal-hal yang negatif ya kita gunakan untuk yang positif. Nah, itu kan harus dengan ilmu. Nah, disitulah pentingnya harus terus mengasah keilmuan kita, bisa dengan organisasi, bisa dengan lembaga pendidikan formal ataupun yang non formal. Itu ya bisa. Ya begitu sahabat, mungkin salah satu motivasi bagi kita semuanya juga tadi dari Mas Hayat sendiri mengatakan bahwa beliau sampai mondok sampai 7 tahun, terus lanjut S1 di Kediri dan lanjut S2 di UI. Salah satunya ya tadi yang harus selalu kita tanamkan dan kita taruh di dalam hati bahwa kalau nggak belajar
kita mau ngapa ya? Yang namanya hidup kan tetap harus belajar ya, minal mahdi ilal lahdi. Jadi yang namanya belajar itu sepanjang hayatnya. Tidak boleh putus di tengah jalan. Makanya beliau ini sampai sekarang saya masukkan dalam tokoh inspirasi ya, karena itu selalu haus akan keilmuan. Jadi tidak puas hanya berhenti di satu pondok terus pindah di pondok lagi, dan begitu juga di pendidikan formalnya beliau tidak kalah. Pendidikan non formalnya di pondok pesantren juga beliau mumpuni, terus beliau di pendidikan formalnya juga sekarang S2-nya di Universitas Indonesia. Yang salah satu kita dapat petik ya, kita harus selalu tetap belajar. Mungkin bagi yang masih menuntut ilmu atau mungkin masih mondok, masih kuliah, harus kita bisa ikuti apa yang tadi dikatakan oleh Mas Hayat, harus tetap belajar. Kalau tidak belajar kita mau apa lagi? Demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Tentunya seperti itu ya Mas Hayat, betul ya? Ya mungkin dari obrolan kita tadi Mas Hayat, dari tema kita menjadi pemuda yang visioner, mungkin sudah banyak sekali kita obrolkan tadi, mulai dari profil panjenengan, perjalanan karir panjenengan mulai dari awal mondok sampai dengan sekarang menjadi staf pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Mungkin sedikit kasih closing statement mungkin bagi teman-teman sahabat Ansor Banser dan para pemirsa YouTube dimanapun berada. Sedikitlah kalimat penutup dari panjenengan untuk sedikit bisa memotivasi para sahabat dan teman-teman yang muda-muda untuk bisa lebih semangat lagi menyongsong masa depan yang lebih cemerlang dan mempunyai visi yang lebih baik. Monggo Mas saya. Baiklah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Ansor, kita memang terus berevolusi ya, terus menjalankan proses hidup gitu. Dan kita harus bisa mengambil pelajaran dari yang sudah-sudah, dan kita harus selalu belajar untuk kebaikan kita. Belajarlah berorganisasi dengan baik, ada ketua, ada koordinasi dengan atasnya lagi lah, itu kan bagian dari keteraturan dalam berorganisasi dengan baik, dan ditambah bekali dengan ilmu untuk pribadinya. Ada orang dengan kapasitas sangat baik, kapasitas personalnya sangat baik, tapi karena tidak berbekal organisasi, dia naiknya agak susah. Ada orang berorganisasi sangat baik, tapi kapasitas pribadinya kurang meyakinkan. Itu juga tidak maksimal. Tapi kalau organisasinya bagus, kualitas pribadinya bagus, maka disitulah insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara. Tentunya untuk masa depan pribadi sendiri ya. Gitulah sahabat, mungkin dari perbincangan kita tadi dapat kita kesimpulan ada dua tadi, dari pribadi juga harus dikuatkan juga kualitas pribadinya, dan juga harus dilengkapi dengan basic organisasi biar supaya dua unsur tersebut kita miliki dan bisa menjadikan kita manusia yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Seperti itu sahabat, terima kasih Mas Hayat sebelumnya telah bergabung sharing knowledge bersama kami di Ansor BC Media. Mudah-mudahan Mas Hayat juga sukses selalu di Bogor sana dan sehat selalu, dan mudah-mudahan minta doanya juga Ansor di BC ini agar terus tetap eksis dan tetap jaya dalam berdakwah, dan tentunya menyuarakan NU ala ahlu sunnah wal jamaah. Terima kasih Mas Hayat. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat dan teman-teman semuanya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf